suka cybernetics ya. Itu mengajarkan kepada kita bahwa bukan hanya feedback tapi juga feed forward. Dia memberikan panduan ke depan. Feed forward. Nah, sehingga jangan heran dia bilang bahwa di dalam opinion formation apa yang dibayangkan oleh partai di sini sampai ke sana itu akhirnya jadi menggelinding menjadi sesuatu yang lain yang sama sekali berbeda. Nah, itu yang mungkin mau kita tangkap itu kenapa? Apakah ketidakpuasan kepada partai, atau apakah disangkap Allah? Jadi saya mau nangkap ini di dalam setiap jengkal ini ya, lewat yang alat kita yang bukan polling. Kalau polling kan jalan terus punya orang. Bahkan sebetulnya ini juga bisa kita intip ya, bisa kita intip. Sehingga semua yang dari sini kita anggap sebagai feedback, kemudian oleh alat kita di feed forward kan, bener nggak begitu? Gitu. Jadi kita tanyakan kepada mereka. Iya, benar, setuju kan? Setuju nggak? Apa pendapat Anda kalau enggak? Di feed forward kan terus, sehingga akhirnya ketika koalisi terbentuk atau kacau, kita udah tahu bahwa emotionally mungkin anak-anak ini mulai melihat kemungkinan terjadi di hari depan mereka ya. Ada event-event yang makin nggak bisa dikuasai dan mereka mulai khawatir gitu loh. Seperti tadi saya baca di TV saya lihat, dari setiap 10 anak muda di Spanyol 8 sekarang itu nganggur. Unemployment di Spanyol sekarang udah 26%. Nah, Inggris David Cameron juga dapat tendangan sekarang. Sehingga dari kemarin di Davos dia bilang bahwa rupanya kita terpaksa harus mengadakan referendum apakah Inggris mau tinggal atau enggak di Union. Itu kan karena desakan-desakan di sini. Ini kan karena event yang tidak keduga, tidak ketemu juga di sini enggak. Makanya kita biarin aja dia ini. Tapi oleh kita nanti oleh ibu dan kawan-kawan apa yang ketemu di LSI dan sebagainya itu ya, kita langsung masukkan lagi. Jadi kita terbalik gitu tuh. Jadi bukan kita tanya kita tanya sama mereka mengenai apa sih yang menurut kamu sekarang itu kan itu yang kita. Tapi kita bilang ini ada kejadian begini, ini ada kebijakan gini, kalian mau kasih pendapat nggak? Menurut kalian ini kebijakan benar apa enggak? Gitu. Itu salah satu kita bisa mulai dengan kebijakan yang general. Nanti kalau misalnya kita udah punya banyak followers, kita bisa baru kita masukin ke dalam buku itu buat presiden. Ke dalam yang lebih dalam. Dan itu berarti nggak terkungkung ke deadline pemilu 2014 atau Oke. Jadi buku itu nanti kalau misalnya datanya udah lengkap baru kita tuliskan ya Pak Jatuhnya. Sekarang kita belajar ngumpulin datanya dulu kan. Karena saya maunya social control di sini. Jadi kata Pak Selo ini yang harus muncul di Indonesia itu adalah pengawasan oleh masyarakat agar sikap, perilaku dan perbuatan setiap dan semua orang yang berada di dalamnya selaras dengan nilai-nilai serta kaidah yang berlaku. Di sini ada 3 disebut, yaitu mengenai nilai-nilai, mengawasi perilaku, memberi hukuman, ya bisa social ini kan, social penalty misalnya kan. Sekarang udah lumayan tuh ya budgetnya. Dan dia bilang di sini ada budaya di halaman 630, ada di halaman 631, ya. Ada agama 633 ya. yang dianggap sakral dilanggar. Ada hukum di halaman 634. Terus di bagian berikut beliau gambarkan interaksi ketika Orde Baru di antara ketiga bidang. Kalau dikasih masalah tanah, desa, seperti ini. Jadi yang kita harapkan ialah parlemen terpilih, eksekutif terpilih, yudikatif ditunjuk. Tapi social control ini, LSM, media yang akan ditangani oleh generasi muda kan. Orang-orang seperti Surya Paloh itu kan gak bakal didengar lagi. Ya seperti itu. Mungkin juga MNC juga gak didengar lagi. Karena sudah menggelinding. Ini nih saya nggak tahu. Ini kan saya bicara the future ya. Sedangkan kebanyakan mereka ini adalah the future the past gitu loh.
future from the past. Iya, kita yang mau kita coba justru kita belikan itu terserah deh gitu loh. Menurut Anda, your future itu apa yang saya tidak bisa hidupi? Saya nggak bisa menghidupi kehidupan mereka. Tapi banyak sekali hari ini politisi seolah-olah Indonesia itu akan seperti itu terus gitu yang dibayangkan. Dia enggak lah. Indonesia is so unpredictable. Nggak bisa lah, masa nggak bisa. Banyak sekali unpredictable event. Misalnya kalau Iran jadi dihajar oleh Israel, terus gimana? Geopolitical shift. Atau tawuran di antara Amerika Serikat dengan China misalnya. Bagaimana kan? Seperti itu. Banyak sekali unexpected events, tapi juga unintended consequences loh. Ya. Misalnya Indonesia tiba-tiba terlalu dekat dengan Amerika, Ikut-ikut kena. Itu konsekuensi ya. Dan ketahuan nanti dari pendapat sosial media itu kan. Nggak mau terima mereka. Yang nggak tahu saya, I don't know, I cannot live in the future. Dikasih umur sampai 73, sekarang udah bagus. Masih sehat ya. Alhamdulillah yang terjadi. Iya, tapi itu dia. Saya ingin justru Anda yang muda. Mau apa? Ini yang saya belajar waktu saya kuliah ini, kan namanya cybernetics ini dulu. Cybernetics. Waktu itu PC baru Radio Shack itu loh. Dia nggak tahu Radio Shack. Dia nggak tahu pajak tuh. Habis itu masuk 286, 386, 486, Pentium 1, Sekarang Pentium 2. Pentium. Masuk ke Intel. Uh-huh. Sekarang udah jalan. Bapak yang mendengar feed forward yang Bapak bilang, terus orientasi yang ke depan, terus social control itu emang udah di NA juga sih dari apa yang kita bikin, kita rancang, kita itu. Nah cuman tadi dapat arahan baru, mungkin di sini kita nggak benar-benar membebaskan, nggak benar-benar meninggalkan ini sebagai taman bermain ya, yang orang nanti masuk terus terserah main. Kita coba arahin juga, arahin masalah-masalah yang baru muncul, baru diangkat. Terus mungkin kalau kita coba, kalau solusinya kayak gini gimana pendapat kamu? Kalau solusinya kayak gitu gimana pendapat kamu gitu? Ya aku nangkep sampai titik itu. Dan menurut aku dari sistemnya sendiri nggak usah berubah dengan arahan baru dari Bapak, dari Bu Syari itu. Kita bikin aja, aku juga bisa pakai sistem itu sebagai user juga yang levelnya sama yang lain, dan aku coba ajuin kalau solusi ini gimana, kalau solusi tapi begini, lain gimana. Saya maaf ya motong karena jalan pikir lebih cepat. Gini, yang saya takut kalau Anda mulai kebaca oleh mereka bahwa Anda mau masalah rambu-rambu ya. Jangan lupa loh, dalil pada waktu ini di dalam cyber itu adalah information wants to be free loh. Ini wants to be free. Jadi kita banyak menganggap bahwa informasi ini masih punya fungsi yang terkait dengan action dan sebagainya. Sekarang ini Anda sedang berhadapan dengan situasi informasi itu jalan sendiri gitu loh. Bisa aja dia nanti informasi itu menjadi konsep, bisa, belum tentu tapi ya. Ada juga cuma iseng aja mau ngomong. Iya. Jadi saya takutnya ini, nggak apa-apa ya dicoba aja, tapi saya takutnya kalau kebaca oleh mereka seperti polling yang normal loh. Kan sudah dibatasi ya rambu-rambu. Dia ngerasa freedomnya dia tuh nggak ada gitu. Jadi mungkin lebih ini kalau kita, Karena ini ya slogannya zaman sekarang tuh ini. Dan ini mungkin Anda belum pernah baca bukunya, namanya kan Free. Chris Anderson. Oh, yang bikin TED. Chris Anderson itu kan dia kan chief editor dari majalah Wired yang selalu saya baca. Dia mengeluarkan 2 buku. Yang pertama namanya itu The Long Tail.